Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haris Stefandi, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Kita hari ini pertemuan ketiga masuk dalam hukum penitensier, aliran-aliran hukum pidana. Nah, ini kita akan lihat langsung materi. Terdapat 3 aliran ya dalam hukum pidana itu, klasik, modern, dan neoklasik. Nah, semua aliran ini itu untuk memperoleh yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia. Nah, kita lihat aliran klasik ya. Ini tokohnya Cesar Becerra Bonesana dan Jeremy Bentham. Nah, terdapat reaksi terhadap ansim rezim yang muncul pada abad 18 di Prancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidaksamaan, ketidakadilan, dan lain-lain. Reaksi ini diungkap oleh Cesar Becerra yang lahir tahun 1738. Ia menulis buku berjudul De Delit et de Peine atau dalam bahasa Inggrisnya On the Crime and Punishment, ya, pada kejahatan dan putusan ya. Nah, putusan hakim atau penghukuman. Pada zaman ini juga ada Guillaume the King can to do wrong. Jadi raja itu tidak salah ya. Atas dasar konsep tersebut, Becerra itu mengecam para raja. Ya, raja-raja yang menyatakan diri tidak dapat salah ya dalam menjatuhkan pidana terhadap warganya, sehingga di situ tidak ada dasar undang-undang dan tidak memiliki kepastian hukum. Jadi ya banyak juga raja yang salah saat itu memutus hukuman saat di zaman ini. Nah, aliran ini menitik beratkan pada perbuatan pidana, bukan pada orang yang melakukan tindak pidana yang dilandasi oleh asas legalitas. Nah, tiada pidana tanpa undang-undang, tiada pidana tanpa kesalahan ya. Nah, jadi tidak ada penuntutan juga tanpa undang-undang artinya dalam asas legalitas. Nah, kemudian ada asas kesalahan ya, bahwa orang hanya dapat dikatakan bersalah ya berdasarkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Nah, ada kealpaan di situ ya, atau kesengajaan unsur subjektif. Kemudian ada asas pembelaan yang sekuler, bahwa pidana secara konkret itu tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Jadi tidak mungkin dikenakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, ciri-ciri aliran ini klasik ya, seperti definisi hukum dari kejahatan, bahwa kejahatan hanya dikatakan atau didefinisikan oleh hukum atau undang-undang. Jika tidak didefinisikan, maka perbuatannya bukan sebagai kejahatan. Nah, pidana harus sesuai dengan kejahatan. Dalam hal ini, berat ringannya pidana hanya ditentukan oleh jenis perbuatannya, tidak dilihat dari segi pelakunya. Nah, yang ketiga ada doktrin kebebasan, bahwa kejahatan timbul pada saat kebebasan dirinya terganggu oleh kebebasan orang lain. Yang keempat ada pidana mati untuk beberapa tindak pidana yang diakui. Yang kelima, tidak ada riset empiris. Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak perlu mencari alasan si pelaku, apakah dari ekonomi, psikologi, atau faktor lain. Yang keenam, pidana ditentukan secara pasti, bahwa penjatuhan pidana sudah pasti diketahui berapa lamanya, tidak ada batas minimalnya dan khusus maupun batas maksimal yang khusus. Nah, itulah tadi yang klasik ya. Sekarang masuk kepada aliran modern. Aliran modern ini tokohnya ada Cesare Lombroso dan Enrico Ferri. Dikatakan bahwa perbuatan seorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya, tapi harus juga dilihat pada perbuatan yang mempengaruhi watak pribadinya, biologinya, atau lingkungan masyarakatnya.
Ciri-cirinya, aliran ini menolak definisi hukum dari kejahatan. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana, doktrinnya determinisme. Kemudian ada penghapusan pidana mati, ya menolak dia. Adanya riset empiris, dia melihat penelitian putusan hakim ya. Kemudian pidana tidak ditentukan secara pasti. Jadi aliran modern ini melihat pada perkembangan juga ya. Kemudian ada aliran neoklasik. Nah, salah satunya yang sangat penting adalah kesaksian di pengadilan. Nah, mulai aliran ini ya, ada kesaksian di pengadilan bertujuan membantu para juri ya, hakim dalam menilai derajat tanggung jawab seorang pelaku tindak pidana. Menurut Taylor, dikatakan juga ada model neoklasik dengan beberapa modifikasi merupakan model yang berlaku pada peradilan di negara barat. Nah, aliran neoklasik ini berorientasi pada perbuatan dan orangnya. Perbuatannya bagaimana yang dia lakukan dan orangnya seperti apa. Atau hukum pidana yang berorientasi pada Daderstrafrecht ya dikatakan. Ciri-cirinya itu modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak yang dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, dan lain-lain. Yang kedua adanya alasan yang meringankan, keadaan yang meringankan ya. Kemudian adanya modifikasi doktrin pertanggungjawaban, adanya peringanan pidana, kemungkinan tanggung jawab dalam kasus tertentu seperti penyakit jiwa, keadaan lain mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang melakukan kejahatan itu karena apa. Nah, itu mulai dibahas di sini. Kemudian masuknya saksi ahli dalam memberikan kesaksian. Jadi memang semakin zaman itu semakin berkembang ya untuk mencari keadilan. Nah, KUHP kita itu sudah masuk sistem neoklasik dengan ciri masih adanya pidana mati dan diterimanya hal-hal yang meringankan seperti terdapat dalam pasal 45. Nah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 ini tentang pengadilan anak ya. Jadi meringankan ya, anak itu bisa dipulangkan ke orang tuanya. Kemudian ada hal-hal yang memberatkan pidana seperti adanya konkursus ya. Kemudian adanya residivis dan pemberatan jabatan. Nah, ini pemberatan ya, ada peringanan, ada yang memberatkan, tapi tetap masih pada pidana mati berlaku. Di samping itu ada perlindungan masyarakat. Nah, di sini menurut Mark Ansel dalam buku berjudul Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problem mengatakan doktrin baru ya terkait dengan perlindungan masyarakat, dia menolak aliran modern. Doktrin ini melindungi masyarakat yang berpendapat bahwa penjahat merupakan hal yang penting diklasifikasikan. Namun dalam hal ini perlindungan masyarakat menyatakan bahwa suatu tindak pidana berada di atas segala ekspresi kepribadian individu. Intinya dia tetap menekankan pada perlindungan masyarakat. Nah, ini juga tidak hanya menyegarkan kembali gagasan kebebasan berkehendak dan tanggung jawab, tapi juga memperkenalkan nilai moral kebijaksanaan pidana yang di aliran positif itu dituntut untuk diabaikan ya. Memang di aliran positif itu banyak mengabaikan kebijakan-kebijakan pidana. Nah, itu harus dimasukkan moral dalamnya. Kemudian ada gerakan perlindungan ini juga mencoba untuk mencapai adanya keseimbangan individu dengan masyarakat. Nah, dalam kebijakan pidana yang rasional yang dirasakan atas gagasan bahwa masyarakat sendiri mempunyai kewajiban terhadap warga negaranya. Nah, sekalipun gerakan perlindungan masyarakat mendapat inspirasi dari pengetahuan modern, namun gerakan ini tidak dikehendaki adanya ketergantungan ilmiah sebagaimana diinginkan aliran positif terhadap hukum pidana dan kebijaksanaan pidana. Dalam praktek seiring dengan perkembangan zaman, batas-batas aliran neoklasik ini menjadi relatif ya, seperti contoh yang dikemukakan Jeremy Bentham yang berpendapat pidana itu harus timpal dengan perbuatannya. Di satu pihak ia selalu melihat kejahatan secara abstrak, di lain pihak ia menyatakan suatu perbuatan tidak dinilai dengan nilai irasional yang absolut, tetapi melihat prinsip yang dapat diukur.
Nah, untuk dapat terselenggaranya peradilan pidana yang baik, maka perlu dibantu pedoman yang lengkap dan jelas sehingga hakim memutus perkara itu mempunyai dasar pertimbangan yang rasional. Nah, itu tadi ya, dari zaman ke zaman memang selalu berubah karena memang hukum ini ilmu sosial yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dari zaman raja, zaman klasik ya, neoklasik, modern. Nah, ini sekarang kita masuk di dalam RKUHP ya. Hakim wajib mempertimbangkan ada kesalahan si pembuat, motifnya, cara melakukannya, sikap batinnya, riwayat hidupnya, kemudian sikap dia setelah melakukan, kemudian pengaruh pidana terhadap pelaku, pandangan masyarakat bagaimana terkait dengan kejahatannya, terus juga dilihat dari korbannya sampai kepada tindak pidana yang dilakukannya itu berencana atau tidak. Nah, diharapkan nantinya daftar pemidanaan yang dijatuhkan dapat proporsional dan dapat dipahami oleh masyarakat maupun terpidana sendiri sehingga sama-sama merasa adil dan sesuai. Sudarto mengungkapkan bahwa apa yang tercantum dalam pasal pedoman pemidanaan sebenarnya daftar itu diteliti sebelum hakim menjatuhkan pidana. Nah, itu sudah diteliti, dilakukan dengan tertib dan seksama. Nah, daftar itu tadi ya, pedoman pemidanaan hakim tadi itu memperhatikan butir-butir yang diharapkan penjatuhan pidana itu dapat lebih proporsional dan dapat dipahami ya. Ini ya 1 sampai 10 ini dapat dipahami. Kemudian terkait dengan pasal 52 KUHP. Nah, ini ada sesuatu yang meringankan pidana. Bila tindak pidana pada waktu itu berumur 12 atau lebih tapi masih di bawah 18 tahun, itu bisa diringankan. Kemudian seorang yang mencoba melakukan atau membantu terjadinya pidana, nah dia yang turut serta ya. Seorang yang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela mengaku dan nyerahin diri ya. Terus orang yang lagi hamil muda, terus orang yang dengan sukarela memberi ganti rugi, udah memperbaiki kejahatannya, dan seorang yang melakukan pidana karena goncangan jiwa dan kepribadian ya akibat keadaan pribadi atau keluarganya, dia penuh tekanan atau terpaksa, itu juga menjadi satu hal yang meringankan pidana. Nah, peringanan ini sebenarnya bisa dikurangi sepertiga. Nah, sedangkan apabila ancaman pidananya pidana mati, itu bisa jadi pidana sampai maksimumnya 20 tahun. Jika ancaman pidananya seumur hidup, ya bisa diringankan jadi pidananya menjadi 15 tahun. Nah, ini ya peringanan-peringanan yang ada. Tapi umumnya dikurangi sepertiga. Hal-hal yang memperberat pidana adalah terdapat dalam pasal 54 RUKHP ya. Nah, ini nih yang baru. Di sini dikatakan pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatan atau menggunakan kekuasaan yang diberikan padanya karena jabatan. Nah, di sini diperberat ya. Kalau pegawai negeri, seorang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera bangsa. Nah, ini juga yang kedua ini menyalahgunakan bendera ya. Bendera bangsa. Ketiga ini seorang yang melakukan tindak pidana yang menyalahgunakan keahlian atau profesinya. Nah, kalau dia menyalahgunakan keahlian atau profesinya. Keempat, orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak di bawah umur. Nah, dia kalau dia di bawah, dia ngajak anak-anak ya, terus yang kelima, tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama dengan kekerasan. Ya, dengan cara yang kejam. Kemudian yang keenam dilakukan pada waktu bencana alam. Ketujuh dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, dan residivis terjadinya pengulangan tindak pidana. Ini bisa diberikan pemberatan ya, biasanya ditambah hukuman maksimum. Di dunia ini juga terdapat aliran-aliran pidana mati. Nah, pidana mati ini sebenarnya banyak yang menentang, banyak juga yang setuju, karena di Indonesia juga setuju ya adanya pidana mati.
Pertama itu ada aliran abolisi, kedua ada aliran retensi. Nah, kalau di abolisi ini ada terbagi lagi de jure, de facto, dan abolisi hampir sempurna. Abolisi de jure itu bahwa pidana mati bisa dihapus melalui syarat ketentuan undang-undang. Abolisi de facto bahwa pelaksanaan pidana mati tidak pernah dijalankan, ya, walaupun pengadilan menjatuhkan harusnya dihukum mati. Terus ada lagi abolisi hampir sempurna bahwa pidana mati dijatuhkan untuk beberapa pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang dianggap sebagai keadaan darurat. Nah, ini ya, dalam keadaan tertentu memang pidana mati itu bisa dijatuhkan juga ya, hampir sempurna. Nah, ini ya, jadi bisa diberikan abolisi pidana mati, dilepaskan atau dihapuskan. Next, kita masuk ke tentang menganut aliran abolisi ya. Ada abolisi de jure meliputi negara-negara Argentina, Australia, Brazil, Jerman, Belanda ini ya. Abolisi de jure. Kalau abolisi de facto itu ada Belgia, Luxembourg, Vatikan, dan Swiss. Ada abolisi hampir sempurna itu New York dan Michigan ya. North Dakota dan Michigan. Nah itu ya, jadi abolisi ini memang dipakai oleh beberapa negara. Kalau Indonesia ini karena dia mengikut Belanda, dia pakai abolisi de jure ya. Pidana mati dilepaskan atau dihapuskan melalui pernyataan sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, ini ada aliran retensi ya, menetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati dalam waktu 3 hari, jaksa harus memberitahu terpidana tentang pelaksanaan pidana mati. Nah, jika ada wasiat harus dipenuhi dulu. Kemudian jika si terpidana hamil, eksekusi ditunda sampai dia melahirkan. Kemudian tempat dan waktu ditentukan oleh mengkumandangkan ya, yang mengumumkan lah. Kemudian yang keempat, Kapolda tanggung jawab ya atas pelaksanaan pidana mati tersebut. Biasa daerah ada Kapoldanya. Kemudian eksekusi dilakukan oleh regu penembak, artinya ditembak ya dari kepolisian. Kemudian eksekusi itu harus dihadiri Kapolda, jaksa, rohaniawan, dokter, dan pembela ya, seperti penasihat hukumnya ya, penasihat hukum. Ketujuh, penguburan jenazah diserahkan pada keluarganya atau ahli warisnya. Kemudian setelah pelaksanaan, jaksa harus membuat berita acara yang dilampirkan ke pengadilan. Nah, itu sedikit ya terkait dengan aliran-aliran dari hukum pidana, yang mana di Indonesia pun juga memakai aliran tersebut. Nah, sampai dengan aliran hukuman mati ya. Ya, mungkin itu saja kawan-kawan untuk pertemuan kali ini terkait dengan aliran-aliran dalam hukum pidana yang terkait dengan pelaksanaan penitensier. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.